Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pujan Barus dari SMP Negeri 2 Sibulangit kelas 9 4 ingin menjelaskan tentang jaring-jaring bangun ruang, luas permukaan bangun ruang, dan volume bangun ruang. Tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke penjelasan dari saya yang pertama. Selamat menyaksikan. Oke, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring bangun ruang. Sebelum itu, jika ada yang kurang dari penjelasan saya minta maaf terlebih dahulu. Hal pertama, kita jelaskan dulu dari jaring-jaring bangun ruang yang pertama. Ada kubus. Jika dibuka kubus bentuknya akan seperti ini, terdiri dari 6 sisi persegi yang konven dan juga kubus memiliki banyak jaring-jaring. Ada 11. Ini 6 dari jaring-jaringnya. Dan ini 5 lagi. Setelah kubus, kita masuk ke balok. Sama seperti kubus, saat dibuka balok akan terlihat bangun datarnya, yaitu 3 pasang sisi yang konven dan secara umum terbentuk dari persegi panjang. Dan kita lihat variasi-variasi jaring-jaring balok. Ini variasi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, keenam, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, dan yang terakhir 2 ke 12. Bentuknya unik-unik sekali ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke prisma segitiga. Jika dibuka maka akan nampak seperti ini, dan jika dibentangkan, nah seperti inilah jadinya. Jaring-jaring prisma segitiga juga tidak kalah banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah yang ini seperti ya teman-teman. Dan terakhir ada 6. Nah dari prisma segitiga yang saya ketahui ada 6. Lanjut kita ke 5 segi 4. Nah jika dibuka maka menghasilkan bentuk seperti ini. Dan variasi bentuk-bentuknya juga tidak kalah banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kita masuk ke 5 segitiga. Jika dibuka maka seperti itu, dan jika dibentangkan maka menghasilkan gambar seperti itu. Nah variasi-variasi jaring-jaringnya juga ada beberapa. Ada 1, 2, dan yang terakhir 3. Hanya 3 yang saya ketahui variasi-variasinya. Kita masuk ke tabung. Alas dan tutup tabung merupakan lingkaran yang konven. Dan jika dibuka, bagian selimutnya kita bentangkan. Ternyata sebuah persegi dengan alas dan tutupnya berupa lingkaran yang konven. Dan variasinya juga ada. Dan dilihat dari besar atau kecilnya lingkaran. Jika lingkarannya lebih besar, maka persegi panjang yang dibutuhkan akan semakin panjang. Dan jika lingkarannya kecil, maka persegi panjangnya akan lebih kecil atau pendek juga. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kerucut. Kerucut memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dan bertemu dengan selimut kerucut yang berupa juring lingkaran. Variasinya tidak ada sejauh ini yang saya ketahui. Lanjut kita masuk ke jaring bola. Untuk jaring bola tidak bisa dipastikan gambarnya seperti ini karena bola memiliki satu sisi saja, yang dimana bola adalah lengkungan 3 dimensi, dan jika dibelah-belah akan terlihat gambarnya seperti ini, dan bentuknya tidak dasarnya seperti ini. Variasi-variasi jaring bola saya tidak menemukan contoh yang lain, jadinya saya memakai ini saja, yang dimana contohnya seperti kalian bisa membuat jaring bola sederhana melalui buah jeruk ketika dipotong-potong kulitnya maka menghasilkan jaring bola seperti di gambar tersebut. Di sini kita akan masuk ke penjelasan luas permukaan bangun ruang, dan jika penjelasan saya kurang tepat atau kurang dipahami, bisa mencari sumber lain, saya sebisanya akan menjelaskannya. Pertama-tama kita masuk ke luas permukaan kubus, dan di semisal gambar kubus seperti ini dan sisi diketahui 10 cm, langsung kita masukkan ke rumusnya. Rumus untuk mencari luas permukaan kubus adalah L sama dengan 6 kali S kuadrat sama dengan 6 kali, karena sisi adalah panjang rusuk dan panjang rusuknya adalah 10 cm, maka 10 pangkat 2 sama dengan 6 kali 10 pangkat 2 kan 10 kali 10 maka 100. Maka dapatlah jawabannya 6 kali 100 yaitu 600, dan satuannya cm, dan jika luas permukaan maka kuadrat, maka jawabannya 600 cm kuadrat. Lalu kita masuk ke luas permukaan balok. Jadi semisalnya diberikan gambar seperti ini, yang dimana panjangnya 8 meter, lebarnya 5 meter, dan tingginya 4 meter. Kita langsung masukkan saja ke rumus luas permukaan balok, yaitu L sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi sama dengan 2 kali, karena panjangnya 8 meter maka dikalikan dan dapat hasilnya 40 meter tambah panjangnya 8 meter dikali dengan tinggi 4 meter maka akan menghasilkan jawaban 32, ditambah lebarnya yaitu 5 meter dikali dengan tingginya 4 meter maka menghasilkan jawaban 20 meter. Setelah itu kita tambahkan terlebih dahulu 2 kali 40 tambah 32 tambah 20 menghasilkan jawaban 92 meter dikali 2 kali 92, maka kita dapat hasilnya yaitu 184, karena satuannya meter dan ini luas permukaan maka meter kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke luas permukaan prisma. Nah jika seperti di gambar itu kalian diberikan soal, langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu L sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi sama dengan 2 kali. Untuk luas alas, kalau di sini dia merupakan prisma segitiga, itu berarti alasnya berbentuk segitiga. Kita pakai luas segitiga, yaitu memiliki rumus 1/2, karena luas alas segitiganya itu adalah 6 dikali tinggi, karena tingginya adalah 4 maka 4 ditambah keliling alas yaitu keliling segitiga, maka kita jumlahkan semua sisi segitiga maka kita dapat hasilnya 6 tambah 5 tambah 5. Setelah itu kali tinggi prisma yaitu 10 cm sama dengan 2 dikali setengah kali 6 sama 3, dan 3 kali 14 sama dengan 12 ditambah 6 tambah 5 tambah 5 sama
sama dengan 16, setelah itu dikali 10 sama dengan 160. Sama dengan 2 dikali 12, 24, ditambah 160. Maka kita dapat hasilnya 184. Karena di sini memakai satuan cm dan inilah luas permukaan, maka jawabannya cm kuadrat. Setelah itu kita bakal masuk ke luas permukaan limas. Di sini kita bahas limas segi 4 dan kita menggunakan rumus untuk luas permukaan limas, yaitu L sama dengan luas alas tambah luas sisi tegak. Karena di sini luas alasnya adalah persegi, maka luas persegi kita dapat rumusnya yaitu S kali S tambah, karena sisi tegaknya terdiri dari segitiga atau 4 segitiga, maka dapatlah rumusnya yaitu 4 kali 1/2 dikali alas dikali tinggi. Oke, di sini sisi persegi adalah 6 meter, maka kita tulis 6 dikali 6 ditambah 4 dikali 1/2 dikali alas segitiga. Alas segitiganya ada 6 meter, maka dikali 6 dikali tinggi segitiga yaitu 5 meter. Nah, kalau ditanya yang 4 itu adalah tinggi prisma, bukan tinggi segitiga. Jika tinggi segitiga yaitu yang ini, yaitu 5 meter. Lanjut, 6 dikali 6, 36, ditambah 4 dikali 1/2. Biar lebih mudah, kita kalikan semua, dikali 6, dikali 5, maka hasilnya 60. Tambah dengan 30 tambah 60, maka jawabannya 96. Karena di sini menggunakan meter, atau menggunakan satuan meter, maka meter kuadrat. Inilah jawabannya. Setelah itu, kita masuk ke luas permukaan kerucut. Jika terdapat soal seperti gambar di atas, langsung saja kita masuk ke rumus luas permukaan kerucut, yaitu L sama dengan Pi dikali R kali R tambah S sama dengan 22/7. Kenapa saya memakai 22/7 bukan 3,14? Karena R-nya adalah kelipatan 7. Ya, karena 7 kelipatan 7. Jadi saya pakai 22/7. R-nya itu 7 meter, maka dikali 7 dikali R-nya tadi 7 ditambah tingginya. Tingginya yaitu ini ya, yaitu 25 meter. Sama dengan 22, 7 dibagi 7 habis, 22 dikali 7 tambah 25 sama dengan 32. Sama dengan 22 kali 32 sama dengan 704 meter. Karena di sini menggunakan meter, maka dan luas permukaan juga, maka meter kuadrat. Kita dapat hasilnya. Setelah itu kita masuk ke luas permukaan tabung. Jika kalian dapat soal di atas dengan jumlah jawaban di atas, kalian bisa mengikuti cara saya, yaitu kita rumusnya dulu. L sama dengan 2 dikali Pi kali R dikali R tambah T. 2 sama seperti tadi 22/7. Karena R-nya itu 7, karena 7 juga kelipatan 7, kita pakai 27 saja. Setelah itu 27 dikali R sama dengan 7 tadi, berarti dikali 7 dikali R 7 tambah T, T-nya 13, kita taruh 13. Setelah itu kita coret dulu 7 dan 7 karena habis mereka dibagi. Setelah itu 2 dikali 22 sama dengan 44. Setelah itu dikali 7 ditambah 13 sama dengan 20. Setelah itu kita kalikan 44 dikali dengan 20 dan kita mendapat hasilnya yaitu 880. Karena menggunakan desimeter, maka jawabannya desimeter kuadrat karena luas permukaannya. Setelah itu kita masuk ke luas permukaan bola. Karena sudah ada ketentuan dari gambar, kita langsung saja masuk ke rumusnya, yaitu L sama dengan 4 dikali B dikali R kuadrat dengan 4 kali 22/7 sama seperti tadi ya, karena R-nya adalah 7 dan 7 adalah kelipatan 7, maka kita pakai 27 dan R-nya 7 tadi, 7 kuadrat sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 7 maka 2, dapatnya 49 sama dengan 7 sama 49 bisa dibagi, 49 bagi 7 dengan 7, kalau 7 bagi 7 habis 4 dikali 4 dikali 20 kali 7, maka kita dapat hasilnya yaitu 616. Karena satuannya kilometer dan luas permukaan juga, maka dapat hasilnya 616 km kuadrat. Nah, kita selesai luas permukaan bangun ruang. Jika cara penjelasanku kurang dipahami oleh kalian, mohon maaf terlebih dahulu. Kita masuk ke volume bangun ruang. Ini juga mohon maaf jika saya memiliki kesalahan dalam penjelasan. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada kalian yang menonton. Semoga kalian juga paham dengan menonton video ini. Semoga kalian juga paham cara menyelesaikan soal volume bangun ruang. Kita masuk ke volume kubus. Nah, kita buat misalnya saja. Jika rusuk dari kubus tersebut 10 cm. Lanjut kita masuk ke rumus. Rumusnya itu V sama dengan S kubik, di mana S kubik itu adalah S kali S kali S. Di mana sisi ini adalah panjang rusuknya adalah 10 cm, maka sama dengan dari 10, maka 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 10 kali 10 kali 10 kita dapat 1000 karena satuannya cm dan ini volume, maka cm kubik. Ini jawabannya. Kita masuk ke volume balok. Kita juga ada contoh bangun ruang serta panjang-panjangnya. Ya, di situ kita masuk aja langsung ke rumus, yaitu V sama dengan P kali L kali T. Di mana P panjang yaitu 25 meter kali lebar yaitu 10 meter dikali tinggi yaitu 6 meter. Kita langsung saja kalikan semua. Maka dapat hasilnya 1500 karena satuannya meter dan ini volume, maka dapat hasilnya meter kubik. Lanjut kita ke volume limas. Ini ada contoh bangun ruang serta panjang-panjang sisi-sisinya. Kita masuk aja langsung ke rumusnya.
yaitu V sama dengan luas alas dikali tinggi. Di sini karena kita pakai prisma segitiga, maka alasnya segitiga, di mana rumus segitiga yaitu 1/2 kali alas kali tinggi segitiga. Kita tuliskan yaitu sama dengan alas dari segitiga dan luas segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Alas segitiga yaitu 18 cm, kita masukkan, dan tinggi segitiga yaitu 12 cm, kita masukkan juga, dan tinggi prisma yaitu 25 cm, kita masukkan juga. Kita kerjakan. 1/2 dikali 18 dikali 12 sama dengan 108 dikali 25, dapat hasilnya yaitu 2700 cm3. Inilah jawabannya. Jika kalian ragu, bisa cek di kalkulator. Kita masuk ke volume limas. Limas di sini kita akan pakai limas segi persegi. Kita masuk rumusnya yaitu V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Di sini kita pakai persegi, maka kita pakai juga rumus luas persegi untuk luas alasnya. Oke, rumus volume limas tadi itu 1/3 kali luas alas kali tinggi dan luas alasnya dari persegi, maka 1/3 kali luas persegi yaitu S kuadrat atau S kali S. Karena 20 meter, maka jawabannya 20 kali 20, karena S kali S jadi 20 kali 20 kali tinggi limas yaitu 18 meter. Sama dengan 1/3 kali 20 kali 20 per 400 dikali 18 sama dengan 1/3 dikali 400 dikali 18, dapat hasilnya 2400 karena satuannya meter tadi dan ini juga volume, maka meter kubik. Setelah limas kita masuk ke volume kerucut. Sama dengan yang lain, volume kerucut juga ada contoh ruangnya serta panjang-panjangnya. Maka kita langsung saja masuk ke rumus volume kerucut yaitu V sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T sama dengan 1/3 kali 22/7. Karena Pi 20/7 atau 3,14. Perlu kalian ingat juga kalau Pi itu cara menentukan Pi antara 20/7 atau 3,14 itu tentukan dari jumlah jari-jari atau tinggi. Karena di sini jari-jarinya juga sudah diketahui, yaitu jari-jarinya sama dengan 14. Karena 14 itu kelipatan 7, maka kita bisa memakai 22/7 supaya lebih mudah. 27 kali 14, 14 kuadrat. Atau 14 kali 14 dikali tinggi kerucut yaitu 18. Jadi supaya lebih mudah kita kalikan dulu yang di atasnya semua, yaitu 1 dikali 22 dikali 14 kali 14 dikali 18. Dapat hasilnya 77.616. Di bawahnya 3 kali 7 yaitu 21 sama dengan 77.616 dibagi 21 sama dengan 3.696. Kalau kalian kurang yakin, kalian bisa cek di Google atau di kalkulator jumlahnya. Pokoknya cara penyelesaiannya seperti ini. Karena ini menghitung meter dan volume, maka meter kubik. Setelah kerucut, kita masuk ke volume tabung. Oke, kita ada sudah contoh bangun ruang serta panjang-panjangnya. Kita langsung masuk ke rumus volume tabung yaitu V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T sama dengan seperti yang saya bilang dari tadi, Pi itu ditentukan dari R-nya. Jika R-nya kelipatan 7, maka 20/7. Jika tidak, maka 3,14. Di sini R-nya adalah di sini kita dapat R-nya adalah 7. Maka kita bisa memakai Pi yang 22/7 karena 7 adalah kelipatan 7. 22/7 kali R tadi 7. Maka kita taruh di rumus yaitu 7 kuadrat atau 7 dikali 7. Dikali tinggi yaitu 16 desimeter sama dengan biar cepat kita kalikan semua dari situ 20 kali 7 kali 7 kali 16 dapat hasilnya 17.248. Karena lihat di bawah cuma sendiri, maka langsung kita tulis ke bawah 7 sama dengan 17.248 dibagi 7 dapat hasilnya 2.464 karena satuannya desimeter dan ini volume juga, maka dapat hasilnya desimeter kubik. Inilah jawaban dari volume tabung jika panjang, jika jari dan tingginya seperti ini. Kita masuk ke volume bola. Nah, ini sudah ada juga sudah ada juga gambar contohnya. Kita langsung saja masuk ke rumusnya itu V sama dengan 4/3 kali Pi kali R kubik. Sama dengan 4/3 kali seperti yang kita jelaskan tadi, Pi dapat ditentukan dari R atau jumlah lain. Pokoknya Pi dapat 20/7 atau 3,14 jika ada jumlah dari R atau tinggi atau yang lain, pokoknya harus ada jumlahnya kelipatan 7. Seperti ini, R-nya 7 km, maka Pi-nya bisa kita pakai yaitu 22/7 dikali seperti yang tadi juga R-nya tadi adalah 7, maka kita tulis 7 kali 7 kali 7. Kenapa 7 kali 7? Karena tadi R kubik atau R kali R kali R, maka 7 kali 7 kali 7. Kita hasilnya jam 4 kali 22 kali 7 kali 7 kali 7 biar cepat, yaitu 30.184. Nah, dan di bawah jangan lupa kita kalikan juga 3 kali 7 sama dengan 21. Kita sama dengan 30.184 dibagi 1, jawabannya per koma. Jadi setelah kita cari dan saya dapat hasilnya 1437,3. Karena tadi kilometer satuannya dan ini volume, maka dapat hasilnya 1437,3 km kubik. Sekian penjelasan volume yang bisa saya berikan. Semoga walaupun banyak kekurangan dari penjelasan saya, semoga teman-teman bisa memahami, atau jika belum paham, teman-teman tidak apa-apa juga jika melihat penjelasan dari berbagai sumber yang lain. Tapi saya sudah memberikan penjelasan sebisa saya untuk volume bangun ruang ini. Setelah kalian menyaksikan dan menonton video penjelasan dari saya harap kawan-kawan sekalian bisa memahami tentang jaringan ruang dan cara menyelesaikan soal-soal bangun ruang. Sekianlah video dari saya. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.